Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menghantam berbagai industri di seluruh dunia, mulai dari energi, perbankan, hingga teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan korporasi terbesar pun harus beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis, baik untuk mempertahankan daya saing maupun memastikan keberlanjutan bisnis mereka di masa depan. Lalu apa saja alasan perusahaan besar ini melakukan PHK? Kita akan bahas selengkapnya dalam Waspada Badai PHK Hantam Dunia. Perusahaan pertama yang akan sedang dihantam badai PHK adalah Chevron. Chevron akan memangkas sekitar 15% hingga 20% dari total tenaga kerjanya secara global di tahun 2026 atau pada akhir 2026, dan langkah ini dilakukan untuk mengurangi biaya, menyederhanakan bisnis dan menyelesaikan akuisisi besar. Pada akhir 2023, perusahaan ini memiliki 40.212 karyawan. Jika pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 20%, maka sekitar 8.000 karyawan akan terdampak. Vice Chairman Chevron, Mark Nelson, menyatakan bahwa perusahaan berupaya menyederhanakan struktur organisasi dan meningkatkan daya saing jangka panjang. Chevron juga akan mengumumkan restrukturisasi bisnis dan susunan kepemimpinan baru dalam 2 minggu ke depan. Chevron menargetkan penghematan biaya hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat melalui pemanfaatan teknologi, penjualan aset, serta perubahan dalam operasional kerja. Sebagai produsen minyak terbesar kedua di Amerika Serikat, Chevron menghadapi tantangan produksi seperti keterlambatan dan pembengkakan biaya di proyek ladang minyak besar di Kazakhstan. Sementara itu, kesepakatan senilai 53 miliar US dollar ini untuk mengakuisisi Hess dan mendapatkan akses ke ladang minyak bumi terhambat oleh gugatan hukum dari ExxonMobil. Pendapatan Chevron juga tertekan akibat margin rendah dalam produksi bensin dan juga solar, pemirsa, yang mana ini menyebabkan kerugian di bisnis pemurnian minyak untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Cadangan minyak dan gas Chevron juga telah turun ke level terendah dalam 1 dekade, dan tentunya ini menambah kekhawatiran tentang prospek jangka panjang di perusahaan. Dan kini kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, sebelumnya BP juga mengumumkan pemangkasan lebih dari 5% tenaga kerjanya secara global sebagai bagian dari upaya CEO Murray Auchincloss juga mengurangi biaya dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan energi tersebut. Ada sekitar 4.700 karyawan dan juga ada 3.000 kontraktor yang akan terdampak PHK yang diumumkan melalui memo internal. Auchincloss sebelumnya menargetkan pemangkasan biaya setidaknya ada 2 miliar dolar Amerika Serikat hingga akhir 2026 untuk meningkatkan keuntungan dan merespon kekhawatiran investor terhadap strategi transisi energi BP. Ia juga berupaya memulihkan kepercayaan setelah pendahulunya Bernard Looney mengundurkan diri secara mendadak pada September 2023 karena gagal mengungkap hubungan pribadinya dengan karyawan. Auchincloss yang menjabat setahun lalu akan mengungkap strategi barunya pada pertemuan investor 26 Februari dan ia telah mengambil langkah untuk membalikkan kebijakan pendahulunya yang menjauh dari minyak dan gas. Sebagai bagian dari strategi baru, BP bermitra dengan perusahaan Jepang JERA untuk membentuk salah satu operator angin lepas pantai terbesar di dunia. Dan kini kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, perusahaan energi negara Malaysia ini pemirsa ya, kalau kita lihat Petronas juga akan mengurangi tenaga kerjanya. Namun jumlah karyawan yang terdampak ini tidak disebutkan secara rinci, dan Presiden sekaligus Kepala Eksekutif Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Pemimpin Petronas tersebut mengatakan kondisi perusahaan sebenarnya sedang baik-baik saja, namun jumlah pegawai administrasi dianggap terlalu banyak. Dan Petronas saat ini mempekerjakan sekitar 50.000 orang di seluruh dunia dan sekitar 15.000 diantaranya merupakan pegawai administrasi. Jumlah administrasi di Petronas ini lebih tinggi daripada rata-rata industri dan ini tampaknya menjadi ancaman bagi kelangsungan jangka panjang perusahaan. Dan Malaysia sendiri memperkirakan produksi gas alam dan minyak mentah yang lebih rendah pada tahun 2025 karena rencana penutupan beberapa fasilitas produksi untuk pemeliharaan dan meredanya permintaan di beberapa pasar ekspor. Adapun komposisi kontrak bagi hasil produksi diperkirakan akan berubah yang menyebabkan pengurangan bagian laba Petronas sehingga keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan ini akan menyusut di tahun-tahun mendatang dari di atas 20% yang ada saat ini. Dan kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, selain sektor energi, perminyakan, sektor keuangan global juga menghadapi ancaman PHK yang sama. Kita lihat ada bank terbesar di Amerika Serikat, ya ini JP Morgan Chase ya pemirsa, yang telah memberitahukan kepada sejumlah karyawannya mengenai pemutusan hubungan kerja yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi manajemen yang rutin begitu ya, bukan semata-mata karena kondisi keuangan. Di mana kalau dilihat kurang dari 1.000 karyawan akan terkena PHK pada bulan Februari ini dan JP Morgan Chase untuk saat ini ya, ini masih memiliki sekitar 14.000 posisi terbuka di berbagai bidang. JP Morgan yang memiliki 317.233 karyawan pada akhir 2024 berencana untuk melakukan lebih banyak pemangkasan tenaga kerja di sepanjang tahun ini. Seorang sumber yang mengetahui informasi tersebut menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari penyesuaian rutin dalam operasional perusahaan dan bukan karena kesulitan keuangan atau bukan juga karena perubahan drastis dalam strategi bisnis. Dan kita lihat lagi di slide berikutnya. Masih dari sektor keuangan, bank raksasa Commerzbank berencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja pada sekitar 3.900 karyawan atau sekitar 10% dari tenaga kerjanya. Pemangkasan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2028. Digitalisasi membuat bank ini melakukan efisiensi. Kendati demikian, pada saat yang sama lebih banyak pekerjaan akan ditambahkan di luar negeri dan salah satu diantaranya adalah Polandia. Pengumuman ini muncul setelah Commerzbank melaporkan bulan lalu bahwa labanya ini melonjak 20% pada tahun 2024 hingga mencapai rekor tertinggi. Dan untuk artinya bank sendiri begitu ya berjanji untuk mengembalikan lebih banyak uang tunai kepada pemegang saham. Dan selanjutnya kita lihat lagi. Ya, sektor berikutnya yang memang menghadapi badai PHK adalah sektor teknologi. Perusahaan induk Facebook Meta Platforms bersiap untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pegawainya di seluruh perusahaan. Pemberitahuan resmi akan dikirimkan kepada karyawan yang tidak lagi melanjutkan pekerjaannya. Pengumuman akan disampaikan kepada kantor Meta di beberapa negara termasuk di Amerika Serikat. Sementara karyawan di Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda akan dibebaskan dari PHK karena peraturan setempat. Namun mereka yang berada di lebih dari selusin negara lain di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika akan menerima pemberitahuan antara 11 hingga 18 Februari 2025. Sebulan sebelumnya, Meta telah mengkonfirmasi bahwa mereka ini berencana untuk memangkas sekitar 5% karyawan mereka dengan kinerja terendah. Sementara melalui memo terakhir, Kepala SDM Meta, yakni Janelle Gill, untuk kali pertama menyebutkan bahwa pemotongan tersebut karena alasan kinerja. Dan yang akan juga melakukan pemutusan hubungan kerja adalah Microsoft. Microsoft juga telah mengkonfirmasi akan melakukan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah kecil di berbagai departemen dengan alasan kinerja karyawan. PHK ini akan berdampak pada kurang dari 1% dari total 228.000 karyawan Microsoft per Juni 2024. PHK kali ini relatif kecil dibandingkan pemangkasan besar sebelumnya. Pada awal tahun 2023, Microsoft ini memberhentikan 10.000 karyawan dan merampingkan sewa kantor. Pada Januari 2024, 3 bulan setelah mengakuisisi Activision Blizzard senilai 75,4 miliar dolar Amerika Serikat, divisi gaming Microsoft memangkas 1.900 pekerja untuk mengurangi tumpang tindih. Meski menghadapi tantangan, Microsoft ini tetap optimistis dengan peluang pertumbuhan. CFO Amy Hood menyatakan bahwa pendapatan dari layanan cloud Azure akan meningkat pada paruh pertama 2025 berkat kapasitas infrastruktur AI yang lebih besar. Ya, gelombang PHK yang melanda berbagai sektor ini menjadi pengingat bahwa dunia bisnis selalu berada dalam tekanan perubahan yang cepat. Digitalisasi, efisiensi biaya, serta strategi investasi jangka panjang menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk merampingkan tenaga kerja mereka. Meski menyakitkan bagi banyak karyawan yang terdampak, langkah ini dianggap perlu untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan di masa depan. Kedepannya, tantangan global yang semakin kompleks akan terus menguji ketahanan industri sekaligus mendorong inovasi dan adaptasi yang lebih cepat.